Nah, seperti apa borpel itu di lapangan? Nah, ini borpel di lapangan itu seperti ini teman-teman. Oke. Ini adalah borpel yang sudah dibor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali di sini Ruang Gambar mengajak teman-teman untuk mengetahui cara memahami gambar teknik atau gambar kerja pada sebuah bangunan. Kita saat ini ingin mempelajari gambar kerja untuk struktur ya, struktur bangunan. Kita mulai dari fondasi. Nah, gini, jadi kebanyakan dari peserta-peserta di ruang gambar, peserta-peserta kursus maupun privat, banyak yang ingin bisa menggambar teknik atau menggambar menggunakan AutoCAD gitu ya. Tetapi belum bisa memahami gambar teknik itu dengan baik dan benar. Jadi gini, kita menggambar menggunakan AutoCAD itu teman-teman untuk memahami toolsnya, memahami teknik menggambar atau memahami tahapan-tahapan menggambar. Kami rasa itu sehari atau 2 hari saja sudah cukup lah, sudah bisa kita untuk menggunakan AutoCAD. Misal kita membuat kotak, kita membuat lingkaran, kita memotong garis atau yang lain-lainnya itu sangat sangat cukup cepat lah kita untuk memahami itu. Tetapi setelah kita sudah bisa menggambar kotak, lingkaran, segitiga, dan garis pada AutoCAD, kita tidak bisa menggambar gambar teknik karena kita belum mengetahui atau belum tahu cara membaca gambar itu baik dan benar. Misal saya ambil contoh gambar file cap seperti ini. Bagi kita yang belum bisa memahami maksud dari gambar ini, akan sangat kesulitan sekali kita untuk menggambar seperti ini. Baik, kita mulai saja cara menggambarnya, cara memahami gambarnya. Saya mulai dari struktur pada fondasi ya. Jadi pertama itu ada namanya daftar isi teman-teman. Daftar isi dari sebuah gambar. Biasanya gambar kerja itu tebal sekali. Nah, di sini ada denah, ada standar pelaksanaan. Oke, standar pelaksanaan mungkin bisa kita lewatkan dulu. Lalu di sini ada denah fondasi, slope, kolom, dan plat. Lalu denah fondasi, slope, kolom, dan plat pada venue dan kanopi gitu ya. Lalu ada detail file cap, lalu ada schedule slope dan lain-lain. Baik. Dari pertama dulu, denah fondasi, slope, dan plat. Kita buka denah slope ya teman-teman. Kita buka denah slope-nya. Kita buka denah untuk board file-nya dulu ya. Karena pertama itu adalah board file. Ini adalah denah board file. Apa itu board file? Board file itu adalah bagian dari fondasi bangunan yang dibor, biasanya dibor ya ke dalam, mungkin kedalaman bisa 6 sampai 12 meter dengan diameter bervariasi, ada yang diameter 30, ada yang diameter sampai 1 meter, bahkan ada yang diameter 1,5 dan 2 meter untuk seterusnya. Nah, seperti apa borpel itu di lapangan? Nah, ini borpel di lapangan itu seperti ini teman-teman. Oke. Ini adalah borpel yang sudah dibor ya, sudah dikasih pembesian dan sudah dicor ya teman-teman ya. Saya carikan foto yang lain untuk kita dapat memahami gambar borpel. Nah, ini saat pelaksanaan borpelnya. Ini sudah dibor menggunakan mesin bor seperti ini, namun sekarang sudah banyak macamnya ya mesin bor. Ada yang hidrolik, ada yang lain-lain. Nah, ini sudah dibor, lalu setelah dibor dia dicor dan diberi pembesian. Nah, penggambarannya di gambar teknik itu cukup seperti ini saja teman-teman. Penggambarannya di gambar teknik itu cukup seperti ini saja. Jadi lubang-lubang tadi itu adalah ini, adalah titik-titik hitam ini. Oke, titik-titik hitam ini adalah yang dimaksud dengan borpile ya teman-teman.
Ini yang dimaksud dengan bore file. Jadi kita menggambar teknik, menggambar gambar kerja atau gambar struktur. Pada gambar kita ya cukup kita kasih notasi lingkaran dengan kita arsir begitu ya, sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh desainnya. Diameter berapa, cukup kita kasih lingkaran-lingkaran saja di gambar kita, maka di lapangan itu sudah bisa menentukan bagaimana berapa diameternya di lapangan berdasarkan gambar yang sudah kita buat. Nah, di sini cukup kita kasih notasi saja 2P2, 2P3 gitu ya. Kita lihat detail dari bore file-nya. Nah, ini adalah detail dari bore file, gambar detail dari bore file. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan gambar seperti ini adalah gambar detail bore file pada sebuah fondasi. Jadi terlihat di sini diameternya adalah 1000 atau 1 meter ya, 1000 mili. Lalu kedalamannya juga terlihat dari top, dari atas tanah itu sampai kedalaman 4 meter. Jadi semua keterangan-keterangan pada gambar harus teman-teman bisa memahaminya. Lalu seperti ini adalah gambar detail dari bore file-nya dengan diameter 1000. Lalu ini adalah pembesiannya. Namun untuk cara memahami pembesian nanti kita di video selanjutnya ya. Setelah itu sudah tahu kita detail bore file-nya, maka kita dapat membuat gambar bore file. Cukup titik-titik seperti ini saja, lingkaran-lingkaran ini saja yang memang di lapangannya hanya seperti ini. Hanya seperti ini ya, di lapangan cuma seperti ini. Lalu di bore menggunakan ini. Oke. Setelah bore file, apalagi komponen dalam sebuah fondasi bangunan. Setelah bore file itu ada namanya file cap ya, ada namanya file cap. Nah, file cap itu yang dimaksud dengan file cap adalah kotakan ini, teman-teman. Bagaimana seperti apa di lapangannya? Di lapangannya seperti ini. Oke. Nah, setelah dibor menggunakan bore file tadi, ini adalah bore file tadi, ini adalah pegisting untuk file cap pada fondasi bangunan ya. Dibuat pegistingnya dulu menggunakan bata ini, lalu dicor. Nah, pengecorannya seperti apa? Pengecorannya seperti ini. Jadi saya beri contoh beberapa gambar-gambar file cap. Nah, ini adalah file cap yang belum dicor. Oke, ini adalah file cap. Ukurannya cukup besar karena memang di gambar itu sampai ke panjang dari file cap ini sampai 5 meteran, teman-teman ya. Jadi seperti ini file cap, lalu dicor. Ini pembesian file cap. Ini pembesian file cap, lalu dibuat pegistingnya ya. Sebelum dibuat pegisting, dibuat pembesiannya dulu. Nah, untuk memahami gambar pembesian nanti di video selanjutnya. Jadi di gambar itu cuma begini aja. Nah, di gambar cukup kotak-kotak seperti ini saja file cap. Ada bore file 2, bore file 1, 2, lalu ada kotak file cap. Ini adalah yang kita maksud tadi pegistingnya. Nah, digambarkan juga detail file cap-nya. Nah, ini detail file cap-nya ya. Jadi kalau kita dari denah tadi kita detailkan lagi dengan skala yang lebih besar, maka terlihat seperti ini. Ini adalah bore file-nya.
lalu ini kotak ini adalah pel capnya. Berapa ukurannya? Ini ukurannya 5 meter kali 2 meter, maka tadi terlihat sangat besar pel capnya. Nah setelah itu, setelah pel capnya dibuat baru dicor. Jadi di gambar kita yang perlu kita perhatikan ya cuma begini saja ya teman-teman, gambarnya cuma begini aja, cuma ada borpel, kotak ini yang dimaksud dengan pel cap. Oke. Nah setelah pel cap apalagi komponen dalam fondasi? Setelah kita borpel, lalu ada pel cap, lalu ada namanya sloop atau tie beam. Nah untuk tie beam itu di lapangannya seperti ini, dari pembesian ya, dari beberapa pel cap tadi digabungkan oleh balok, itu yang di bawah itu namanya tie beam. Nah ini adalah pembesiannya ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah dicor dia seperti ini. Saya carikan. Nah ini borpel, ini adalah pel cap yang sudah dicor lalu dihubungkan oleh beberapa tie beam. Nah penggambarannya bagaimana? Penggambarannya sangat sederhana sekali. Kita menggambarnya cukup begini saja teman-teman. Jadi di sini tampak bulatan-bulatan ini adalah borpel, lalu pel cap, lalu dihubungkan oleh tie beam, gitu ya. Jadi tie beamnya juga ada tipe-tipenya, SC2. SC2 itu seperti apa? Nanti di lembar selanjutnya ada detail dari tie beam, gitu ya. Jadi gambar struktur itu sangat sederhana sekali untuk kita yang menggambar menggunakan AutoCAD ya. Jadi kita cuma bulatan-bulatan, kotak, lalu dihubungkan oleh garis-garis. Nah ini teman-teman harus tahu bulatan-bulatan itu adalah borpel. Borpel itu di lapangan seperti ini. Lalu kotak itu adalah pel cap. Pel cap di lapangannya seperti ini. Lalu dihubungkan oleh tie beam. Tie beam di lapangannya seperti apa teman-teman harus tahu. Jadi nah ini proses pembuatan. Ini adalah pengisting pel cap, lalu dihubungkan oleh tie beam, nanti dicor, lalu ada kolom untuk atasnya. Nah itu mungkin itu saja teman-teman cara memahami gambar kerja untuk fondasi, untuk struktur fondasi bangunan yang tingkat tinggi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.